Kembali lagi di podcast Kebun Makna dan Yayasan Akar Makna Indonesia dan juga Taman dan Baca Taman Baca. Kebun Makna. Jadi kita semua pengelola. Jadi kami pengelola. Kebun Makna. Jadi kali ini kita akan berbicara tentang sastra. Ya, kebetulan sama nulis puisi kebiasaan itu. Mas Reki ini ahlinya sastra dan spesialis pembuatan puisi, sehingga apapun pemikirannya banyak dituangkan di puisi-puisi. Nah, saat ini menarik saya membaca puisinya Bung Reki. Ya, saya akan membacakan puisi berjudul Sungai Waktu. Sungai Waktu. Nah, Sungai Waktu. Saya sangat terkesan dengan puisinya Bung Reki tentang Sungai Waktu ini. Ya. Dan Sungai Elo, Progo, dan Borobudur. Ya, ada satu tempat di... Bagaimana ceritanya? Oh, begini. Dulu waktu itu saya kemah puisi yang diadakan oleh Bang Sony Santoso, pengelola Rumah Seni Elo Progo, Elo Progo Art House. Di situ ada, jadi kita ada poetry camp yang poetry di sana, di lokasi, di lokasi di Dusun Wanurejo, di Borobudur, Bejen Wanurejo Borobudur, di mana di situ ada satu tempat yang sangat menarik. Jadi Bung Sony Santoso, guru kita semua pelukis dari pelukis yang telah puluhan tahun melukis, mengadakan acara poetry camp, kemah puisi dengan peserta dari beragam. Puisi itu ada kemahnya. Ada kemah puisi. Jadi puisi kemah itu tidak hanya saat pramuka, tapi juga ada banyak kemah-kemah termasuk kemah puisi. Tentu saja juga art camp. Kegiatannya apa saja? Di sana itu penggalian sepenuhnya atas kreativitas dalam bentuk ekspresi puisi, karena itu poetry camp, kemah puisi. Jadi itu tahun 2009 waktu itu. Jadi di sana saya mendapat inspirasi, saya menulis 2 puisi tentang sungai di sana. Nanti kita akan bacakan. Berarti ini hasil dari kemah salah satunya ya? Iya, jadi aku di sana menulis 2 puisi yang bertema sungai. Jadi ini menceritakan Sungai Waktu ini menceritakan tentang lokasi. Sebelum serius Oke. Kopi dulu teman-teman. Ini kopi asli lokal. Babatan, Bung, ini. Babatan, ya. Arabica Babatan. Jadi selain di sini juga literasi, juga kulineran. Jadi kopinya di sini yang paling best seller ya. Best seller itu dan paling digemari. Jadi Arabica Babatan. Jadi kalau ke sini nanti langsung pesan kopi Babatan. Akan terinspirasi dengan banyaknya media belajar yang bisa dipergunakan di tempat ini, tentu saja. Lanjut ke cerita tadi, puisi. Kemah puisi tadi. Jadi kami bersama seniman muda waktu itu mengikuti acara poetry camp yang diadakan Elo Progo Art House di lokasi di Bejen Wanurejo, sebuah tempat di mana di atas itu adalah suatu studio seni milik Bang Sony Santoso, yang lapangannya luas, pemandangannya indah. Di bawah itu ada pertemuan dua sungai Elo dan Progo, dan itu sangat legendaris, banyak mitos di sana. Di sana ada konon, ada cerita bahwa guru besar Mahaguru Buddhis dari Tibet, Atisa, itu melakukan meditasi dan banyak perenungan di sana. Juga ada banyak cerita bahwa tempat arus pertemuan 2 sungai tentu saja mempengaruhi konteks kosmologi tertentu, di mana Nabi Khidir ataupun sang guru pengetahuan di dalam tradisi Islam itu suka memunculkan dirinya di sana. Berarti sungai selain sebagai sumber kehidupan untuk alam dan manusia karena memberikan air, juga sebagai ruang pengetahuan ya. Ruang pengetahuan. Jadi makanya kalau filosofi kehidupan itu kayak sungai mengalir, lika-liku dan sebagainya, itu salah satu filosofi ya. Dan saya membicarakan sedikit tentang peradaban sungai di situ. Peradaban sungai. Mungkin saya bacakan, Bung? Langsung ya. Ya, teman-teman, langsung saja kita dengarkan puisi, dan tentu kita bisa merenungi dari puisi-puisi yang ditulis oleh Reki Zakia, dan nanti bisa dicek di IG-nya Reki maupun di media sosialnya Kebun Makna dan Yayasan Akar Makna
Indonesia, karena ini sebuah pengetahuan, sebuah perenungan, dan tentu mempunyai nilai-nilai yang luar biasa. Silakan Bung Rek. Oke. Saya akan membacakan puisi Sungai Waktu. Sungai Waktu. Sungai Elo, Progo, dan Borobudur. Di sini aku berdiri, mendengarkan detak jantungku sendiri, sembari menandai jejak waktu. Detik-detik sejarah perlahan hanyut dalam arus air, menyeret dan menenggelamkan rangkaian peristiwa tak usai-usai. Silsilah moyangku lahir di pertemuan dua sungai ini, perkawinan masa silam dan masa depan, di mana pemahat batu, petani, dan prajurit mengambil tenaga hidup dari nyawanya. Lumpur usia dan berabad aliran riwayat membawa batuan mistik dan tangan-tangan tetua yang sabar mengukir dinding candi dan wajah kuil. Jemari waktu menuliskan prasasti, merapal mantra, kata-kata, membukakan gerbang matahari. Aku berdiri di sini, mendengarkan detak jantungku sendiri, sembari menandai jejak waktu, menziarahi tumpukan bebatuan yang menyerupai lonceng raksasa. Terpaku mendengarkan gema agung, lenyap dalam arus waktu, lingkaran yang mengitari dirinya sendiri, bersama pola zaman yang terus melingkar, bagai labirin nasib dan puisi. 2009. Begitu Bung teksnya. Tepuk tangan buat Bung Regi. Teksnya begitu. Jadi kalau kita resapi betul tadi punya banyak nilai yang ada di puisinya Bung Regi tersebut. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman yang mungkin lagi melihat bacaan puisi Bung Regi? Di puisi ini saya menceritakan tentang terutama kondisi alam sekitar yang terus kemudian menjadi tempat yang kebetulan indah, asik, dan keren gitu. Memantik untuk merenungi atau kemudian mencari kedalaman lewat bantuan kondisi alam yang bagus. Dan kalau generasi Gen Z itu bilang healing gitulah. Ya sementara healingnya penyair ya mendapat kemudian menulis hal-hal macam ini. Jadi suatu tempat di Bejen Wanurejo di Borobudur itu tempat indah sekali dan sangat potensi untuk membuat satu pemantik kreativitas perenungan yang dalam, baik itu rohani maupun seni maupun apa gitulah, banyak hal. Jadi selain di sana bisa meditasi, ya, jadi untuk menenangkan pikiran kita. Ya. Ya. Begitu, terima kasih Bung Regi. Kita akan sambung lagi dengan puisi-puisi berikutnya. Dengan puisi-puisi berikutnya tentunya, dan akan kita gali apa sih di belakang dari sebuah puisi. Saya kebetulan menulis puisi banyak ragam tema dari masa SMP tahun 96 sampai 2024. Ya, dan tentunya puisi tidak hanya ditulis saja, tidak hanya ditulis begitu saja, tapi ada di baliknya tentu banyak cerita-cerita yang sangat menarik. Dan mungkin itu relate dengan teman-teman semua. Oke, Bung. Terima kasih. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Kebun Makna berikutnya.